Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi untuk siswa-siswa kelas 12 IPA 1. Hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan beberapa soal yang ada di LKS ya. Pada bagian ulangan akhir semester halaman 73. Silakan dibuka. Oke, sudah muncul juga ya share screen saya. Add video panel. Sebentar. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Sudah dibuka semua? Di situ ada diagram PT, artinya diagram hubungan antara tekanan dan suhu, ya. Ya, di situ ada titik-titik, ada titik K, LMN, dan RT. Kemudian masing-masing garis itu mewakili batas wujud dari pelarut dan juga larutan. Perlu diingat ya, yang garis putus-putus itu adalah batas fasa dari larutan, sedangkan garis yang tidak putus itu adalah batas fasa dari pelarut. Nah, pertanyaannya adalah bagian yang merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas dari suatu pelarut adalah, nah, kalau suatu pelarut maka kamu harus melihat garis yang tidak putus, ya. Oke, perubahan wujud dari cair ke gas berarti garis yang menjembatani atau membatasi antara cair dan gas. Berarti garis yang mana? Garis yang TM atau garis yang RN? Jawabannya cuma dua itu saja. Salah satu dari kedua itu. Karena cair sama gas batasnya ada di TM sama RN. Nah, seperti yang saya bilang tadi, batas garis yang putus-putus itu untuk larutan. Sedangkan untuk pelarut, batas garisnya tidak putus. Otomatis jawaban yang tepat yang mana? TM. Yang TM ya. TM. Jadi garis TM itu adalah batas perubahan wujud antara cair dan gas atau sebaliknya dari gas menjadi cair. Selanjutnya kita langsung loncat ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Oke. Di situ diketahui bahwa dalam 250 gram air berarti ada air yang masanya 250 gram ya. Kemudian ditambahkan 12 gram urea. Ada urea 12 gram. Diketahui bahwa tetapan titik didih air atau KB dari air itu sendiri sama dengan 0,52. Dan di situ ada massa atom relatif ya dari N, O, C, dan H. Ditanya berapa titik didih dari larutan tersebut? Oke. Cara analisis yang pertama adalah kita harus menentukan siapa zat terlarut dan juga siapa zat pelarut. Karena ini terkait dengan materi sifat koligatif larutan. Antara air dan urea, mana yang bertindak sebagai pelarut dan mana yang bertindak sebagai terlarut?
Pelarutnya siapa? Air atau urea? Air. Pelarutnya Air. air. Ya, gampang sebenarnya. Sedangkan urea sebagai terlarut. Nah, untuk menghitung titik didih larutan, kita menggunakan persamaan perhitungan sifat koligatif larutan untuk kenaikan titik didih larutan. Masih ingat nggak? Tentang rumus perhitungan kenaikan titik didih larutan. Sebentar, saya stop share dulu. Saya harus share screen ya. Nah, oke. Sudah muncul ya? Nah, ini adalah perhitungan tentang sifat koligatif larutan, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kalian sudah punya filenya kan? Dulu sudah saya beri ya. Oke. Nah, untuk menghitung titik didih larutan atau TB, maka kita membutuhkan nilai delta TB dan TB0. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih. Cara menghitungnya adalah delta TB sama dengan molal dikali Kb atau molal dikali Kb untuk zat elektrolit. Sedangkan TB0 adalah titik didih pelarut. Nah, makanya tadi saya minta untuk menentukan siapa yang bertindak sebagai pelarut dan juga siapa yang bertindak sebagai terlarut. Kita mulai dari rumusnya dulu. Bahwa delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB0. Nah, seperti ini. Delta TB tadi adalah kenaikan titik didih. TB0 adalah titik didih larutan. TB adalah titik didih larutan dan TB0 adalah titik didih pelarut. Maka yang kita cari adalah TB. Sehingga rumus TB bisa kita ubah menjadi sama dengan delta TB diapakan? Ditambah atau dikurang? Terhadap Plus. TB0. Oke, plus atau ditambah. TB0 adalah titik didih pelarut. Berdasarkan jawaban kalian tadi, pelarutnya adalah air. Berapa sih titik didihnya air? 100 derajat Celcius. Jadi kita perlu menghitung delta TB. Nah, untuk menghitung delta TB kita harus memastikan apakah urea itu termasuk elektrolit atau non-elektrolit. 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 Jadi urea adalah zat non-elektrolit atau zat yang tidak dapat menghantarkan listrik sehingga tidak bisa terionisasi. Oke, maka rumus yang kita gunakan adalah delta TB sama dengan ya molal dikali Kb. Ya. Molal sendiri itu kalau dijabarkan menjadi gram per massa molar dikali 1000 per massa pelarut ya dikali Kb ya. Oke, sehingga delta TB-nya sama dengan berapa sih massa zat terlarutnya? Ini adalah massa zat terlarut dalam gram. Berapa? Massa zat terlarutnya berapa? 12 ya. Karena zat terlarutnya adalah urea. 12 dibagi massa molarnya. Massa molarnya dari urea. Urea itu CONH2 2 kali. C itu 12, O itu 16, N itu 14, hidrogen atau H itu 1. Jadi kalau di global, di total semuanya sama dengan 60. Ya, jadi 12 dibagi 60 dikali 1000.
dibagi massa pelarut. Dalam gram, berapa massa pelarutnya? 250. 250 gram. Oke, dikali berapa nilai KB-nya? 0,52. 0,52. Oke, berarti sekarang tinggal dihitung berapa nilainya? 12 dikali 1000 dikali 0,52 dibagi 60 dibagi 250. Jawabannya adalah 0,416 derajat Celcius. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus TB. Sehingga TB sama dengan delta TB-nya berapa di situ? 0,416 ditambah berapa titik didih pelarutnya? 100 derajat Celcius, sehingga 100 ditambah 0,416 sama dengan 100,416 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya menghitung titik didih larutan, gampang ya. Ini juga berlaku untuk titik beku larutan. Perbedaannya adalah hanya di rumusnya. Delta TB kita ganti dengan delta TF, KB kita ganti dengan KF. Kemudian ini juga sama, bedanya ada di sini, kebalik ya. Kalau delta TF itu sama dengan TF0 dikurangin TF. Nah, seperti itu saja. Rumusnya sudah ada di PPT yang sudah saya berikan waktu kita pertama kali membahas tentang sifat koligatif larutan. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5. Ya. Kita masuk pada soal nomor 5. Pada temperatur 27 derajat Celcius berarti diketahui T sama dengan 27 derajat Celcius. Kalau diubah menjadi Kelvin ditambah 273 berarti menjadi berapa? Tambah 273 maka sama dengan 300 Kelvin. Oke, sip. Ke dalam air dilarutkan 1,85 gram CaOH 2 kali. Ada zat kalsium hidroksida yakni CaOH 2 kali dengan massa 1,85 gram. Sampai volume larutan menjadi 200 ml. Volumenya adalah 200 ml. Diketahui massa atom relatif Ca adalah 40, oksigen 16, dan hidrogen adalah 1. Sehingga massa molar dari CaOH sendiri sama dengan ya 40 dari Ca, 40 dikali 1, ditambah 16 dikali 2, ditambah 1 kali 2. 16 dikali 2 berapa? 32 ya. 32 ditambah 2, 34 ditambah 40, 74. Sip. Jadi massa molarnya 74 gram per mol. Oke. Ditanya berapa tekanan osmotiknya? Tekanan osmotik simbolnya adalah Pi. Ya. Oke. Kalau kita melihat di rumus sifat koligatif, nah, ini adalah cara menghitung tekanan osmosis. Sama dengan MRT atau MRTI.
Pertanyaannya adalah apakah kalsium hidroksida atau CaOH2 kali itu termasuk zat elektrolit atau zat non-elektrolit? Kalsium hidroksida ini termasuk elektrolit atau non-elektrolit? CaOH itu adalah elektrolit. Kenapa? Karena di sini mengandung logam, ya. Mengandung logam otomatis ikatannya ikatan ion. Kalau ikatan ion otomatis dapat terionisasi, dapat menghantarkan listrik, berarti termasuk zat elektrolit. Jika terionisasi menghasilkan 1 Ca2+ dan 2 OH-. Ya. Oke. Berarti di sini dalam satu molekul CaOH2 kali terdapat berapa ion totalnya? Ada 1 ion Ca dan 2 4. ion OH. Berarti totalnya ada berapa 3. ion? Ada 3. 3 ion. Karena CaOH2 ini termasuk elektrolit kuat, ya, karena di dalamnya tidak mengandung nilai alfa, maka nilai dari faktor Van Hoff atau I sama dengan nilai dari jumlah ionnya, yakni sama dengan 3. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya, Pi sama dengan MRTI. M atau molaritas itu bisa dijabarkan gram terlarut dibagi massa molar, kemudian dikali 1000, ya, terus kemudian dibagi volume dalam satuan mililiter dikali R dikali T dikali I. Ya. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. Pi sama dengan gramnya di situ berapa masanya? 1,85 dibagi massa molarnya 74 dikali 1000 dibagi volumenya 200 dikali R adalah tetapan gas ideal, nilainya 0,082 dikali T-nya adalah 300 dikali I-nya 3. Oke, jika dihitung dengan kalkulator ya, langsung saja 1,85 dikali 1000 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3 dibagi 74 dan dibagi 200. Hasilnya adalah 9,225 atm. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Sekarang kita loncat ke soal nomor 18 ya. Kita loncat ke soal nomor 18. Di situ ditanyakan bilangan oksidasi nitrogen dalam senyawa amonium nitrit adalah amonium nitrit. Amonium sendiri itu memiliki rumus NH
4 muatannya plus 1. Kemudian nitrit itu adalah NO2 muatannya min 1. Jadi ini adalah ion dalam senyawa amonium nitrit. Amonium itu NH4+, sedangkan nitrit itu adalah NO2 min, ya. Oke. Nah, ditanya berapa bilangan oksidasi nitrogen dalam amonium nitrit, otomatis di sini nitrogennya berada pada 2 posisi, sebagai kation dan juga sebagai anion. Untuk nitrogen dalam amonium, berapa bilangan oksidasinya? Masih ingat nggak cara menghitung bilangan oksidasi? 5. Berapa? Min 5. Min 5, dicek ya, dicek. Ayo dicek ya. Di sini hidrogen bilangan oksidasinya berapa? 4. Bilangan oksidasinya hidrogen. Oh, Sita. 1. 1. Oke, berarti 1 dikali 4 dipindah ruas kanan. Nah, lah ya, 1 dikali 4 sama dengan 4 ya, dipindah ruas menjadi min 4, terus kemudian ditambah 1, hasilnya adalah min 3. Oke. Pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Ya. Selanjutnya untuk NO2 min. Ayo, berapa biloxnya N dalam NO2 min? Oksigen Nah, itu ini baru kan 5. Oksigen itu berapa sih biloxnya? Min 2. Min 2. Ya wis dihitung sekarang. Min 2 dikali 2 min 4 pindah ruas plus 4 nah terus diapakan? dikurangi Nah, berarti berapa? 3 Plus 3. Oke, jangan terburu-buru Za. Kalau NO3 min Za, baru jawabannya plus 5 Za. Nah, kalau NO3 min ini biloxnya N itu plus 5. Oke? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang berapa? Yang C ya. Plus 3 dan min 3. Tapi kebalik, harusnya min 3 dan plus 3. Karena amonium dulu, habis itu nitrit ya. Oke. Selanjutnya kita masuk soal nomor 21. Soal nomor 21. Perhatikan sel elektrokimia berikut ya. Penulisan lambang sel yang tepat dari gambar sel tersebut adalah di situ ada 2 larutan. Ya. Yang kiri adalah ZnSO4, yang kanan adalah CuSO4. Kemudian keduanya dihubungkan dengan jembatan garam. Terus kemudian di sini ada lempeng Zn, ya. Terus di sini ada lempeng Cu, ya. Oke, anggaplah segini larutannya. Nah, di sini ada voltase ataupun ampere atau voltmeter ya. Nah, pertanyaannya adalah, oh ya, di sini kurang tandanya. Zn-nya dia adalah elektroda negatif, sedangkan Cu-nya dia adalah elektroda positif. Untuk menentukan penulisan notasi sel atau lambang sel, maka kamu harus tahu siapa yang mengalami reduksi dan juga siapa yang mengalami oksidasi. Kata kuncinya yang pertama adalah karet. Karet itu apa? Kation reduksi. Oke, katoda, bukan kation.
katoda reduksi, artinya elektroda yang sebagai katoda akan menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi. Kata kunci yang kedua, untuk sel volta kita menggunakan kata kunci kapan. Artinya katoda positif, anoda negatif. Nah, di sini ada kutub negatif dan ada kutub positif. Nah, berarti siapa yang sebagai katoda? Cu atau Zn? Cu. Cu. Artinya Cu adalah elektroda yang bertindak sebagai katoda dan dia nanti akan menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi. Singkatnya adalah di ruas kanan terjadi reaksi reduksi, ya, di kiri akan terjadi reaksi oksidasi. Artinya Zn akan mengalami oksidasi dan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 akan mengalami reaksi reduksi. Maka jawaban yang tepat adalah Zn teroksidasi menjadi Zn2+, dipisah, kemudian Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Ini adalah notasi sel ataupun lambang sel untuk sel elektrokimia soal nomor 21. Ada yang ditanyakan? Berarti jawabannya yang B, ya. Yang bebek. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita loncat ke soal nomor 24. Ya, kita loncat ke soal nomor 24. Berikut ini adalah data percobaan tentang korosi besi. Yang gelas pertama ada paku ditambah air jeruk nipis. Yang kedua paku ditambah air yang dididihkan. Yang ketiga paku sama air. Yang keempat paku sama minyak tanah. Dan yang kelima hanya paku saja. Ditanya paku mana yang paling cepat mengalami korosi? Paku yang mana? 3. Yang paling cepat mengalami korosi? Oke. Faktor dari korosi. Cepat lambatnya korosi itu karena beberapa hal atau beberapa faktor yang paling berperan untuk mempercepat ataupun memperlambat terjadinya korosi karena adanya ion. Ion ini bisa berasal dari zat asam, bisa berasal dari garam, atau bisa berasal dari zat basa, ya. Kalau zat asam basa otomatis nanti hubungannya dengan pH. Apabila suatu logam besi terkena larutan yang memiliki ion, ya, maka dapat mempercepat terjadinya korosi. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu mana yang di dalamnya mengandung zat ion? Bisa asam, bisa garam, bisa basah. Ya, yang mana? 1 sampai 4. Yang paling cepat za. Cuma 1 jawabannya. 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi jawabannya yang 1. 1 ada paku sama air jeruk nipis. Nah, air jeruk nipis itu kan kecut ya. Asam kan? Di dalamnya berarti mengandung ion. Ya, pH-nya rendah, mengandung ion H+. Karena di dalam jeruk itu mengandung asam sitrat, ya. Otomatis nomor 1 paling cepat. Urutan kedua
ditempati oleh nomor 2. Ya. Oke, maaf, bukan nomor 2. Nomor 3, ya. Paku sama air saja. Kenapa? Kenapa nomor 3 lebih cepat daripada nomor 2? Karena nomor 3, air yang suhu normal mengandung jumlah oksigen yang lebih banyak dibandingkan air yang dididihkan. Syarat terjadinya korosi, yakni ada H2O, terjadinya korosi ya, bukan cepat atau lambatnya. Ada H2O dan ada O2. Ini adalah syaratnya terjadinya korosi. Pada gelas 2 dan 3, jumlah oksigen terbanyak ada di gelas 3. Karena di gelas 2 airnya dididihkan. Otomatis gas oksigen akan hilang ataupun lepas ke atmosfer. Jadi urutannya 1, 3, habis itu 2. Ya. Habis itu 2. Karena masih ada air di dalamnya. Habis 2, 5. Ya, 5. Terakhir 4. 4 itu yang paling lambat mengalami korosi. Kenapa? Karena paku ditambah minyak tanah. Minyak itu kan tidak bisa bersatu dengan air. Otomatis jika paku yang ada di dalam minyak akan terlindungi dari uap air dan gas oksigen. Jadi untuk menyimpan paku yang supaya tidak berkarat bisa dimasukkan ke dalam zat yang berminyak. Ya bisa minyak goreng atau minyak curah, minyak tanah dan sebagainya. Karena apa? Karena minyak sifatnya adalah non-polar, tidak bisa bersatu dengan air. Oke, waktunya mau habis, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya share untuk kisi-kisi soalnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.